Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam acara PPDB walaupun dilaksanakan secara online. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung dengan SMK 2 Cilaku Cianjur. Semoga kalian sehat, dapat mengikuti kegiatan PPDB hingga tuntas dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Evita. Saya tim pengajar SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Bidang studi yang saya pegang adalah biologi. Mungkin nanti kelas 1 beberapa jurusan akan bertemu dengan saya, terutama adalah jurusan ATPH, PHP, kemudian peternakan, itu akan mendapatkan materi biologi. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi budaya hidup bersih dan sehat. Seperti kita ketahui bersama, saat ini dunia sedang digegerkan dengan pandemi COVID-19. Tidak terkecuali dengan negara kita tercinta ini. Sampai hari kemarin, data yang diterima 8 Juli 2020, jumlah data yang terserang COVID-19 di Indonesia mencapai 68.079 orang, kemudian 31.585 orang yang sembuh, lalu 3.359 orang meninggal. Jumlah ini akan terus meningkat dari hari ke hari, baik itu PDP atau pasien dalam pengawasan, atau juga OTG atau orang tanpa gejala. Oleh karena hal tersebut, maka semua pergerakan atau aktivitas itu dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran, sehingga kalian harus belajar di rumah atau study from home, ya, dengan berbagai tugas yang ada. Saat ini dunia fokus pada upaya menghindari makhluk nano, ya, yang disebut sebagai sumber petaka COVID-19, yaitu virus SARS-CoV-2. Ya. Saat ini Indonesia memegang atau menduduki rate tertinggi di Asia Tenggara karena mempunyai jumlah 68.079 orang yang positif, disusul dengan Singapura, Malaysia, kemudian yang terendah itu adalah Brunei dan Timor Leste. COVID-19 ini tidak cukup berdampak hanya pada sisi kesehatan saja, tetapi ia melumpuhkan perekonomian rakyat, sosial budaya, dan tatanan kehidupan yang lain. Mau tidak mau, negara mengambil kebijakan-kebijakan, diantaranya misalnya PSBB, kemudian WFH, lalu social distancing, physical distancing, hingga menerapkan gaya hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ini dimulai dari RT, kemudian RW, lalu kelurahan, kecamatan, provinsi, sampai ke negara. Kebiasaan ini terus digalakkan di masyarakat supaya diperoleh kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana mungkin pada saat sekarang kegiatan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga menggunakan masker, menjadi hal yang tiba-tiba sangat spesial. Seolah-olah kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker merupakan hal-hal yang sangat mewah. Betapa hal ini menunjukkan bahwa kita dahulu
mempunyai perilaku yang kurang memperhatikan gaya hidup sehat dan bersih. Ya. Bahkan terkesan kalau kita di tempat umum menggunakan masker itu seolah berlebihan. Tapi sekarang bisa kita lihat, mulai dari tukang beca, tukang sapu, kemudian juga pedagang asongan, sampai para pejabat, tanpa kecuali akan ramai-ramai mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat secara paksa terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih tanpa terkecuali. Ya. Misalnya menggunakan masker yang paling sederhana, mencuci tangan, atau ibu-ibu rumah tangga misalnya memasak sendiri, tidak membeli makanan dari luar. Semua orang akan berharap bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Orang sudah mulai jengah, mulai bosan berdiam diri di rumah, mencari-cari alternatif, ya, kegiatan apa yang harus dilakukan sebelum memasuki masa normal ini. Apabila pandemik itu berakhir, itu perlu kita ketahui bahwa virus-virus penyebarannya belum berakhir. Ya. Penyebab COVID-19 itu belum lenyap dari muka bumi. Justru akan timbul ketidakseimbangan dari alam apabila virus dan bakteri itu lenyap dari muka bumi ini. Karena setiap makhluk hidup di bumi memiliki peranan sendiri-sendiri. Ya. Oleh karenanya kita perlu menyadari bahwa kita tidak pernah aman, ya, kondisinya dari resiko paparan virus ataupun juga bakteri. Jadi sama-sama di kehidupan ini kita harus hidup berdampingan dengan virus atau bakteri tadi, sehingga di alam ini akan terjadi keseimbangan di jagat raya yang sama. Saat ini masyarakat secara paksa terdidik, ya, dengan gaya hidup bersih dan gaya hidup sehat. Sebentar lagi kita akan menghadapi kondisi atau mungkin sedang atau telah melakukan kondisi new normal dari beberapa tempat. Sehingga kita harus menerapkan tetap pola hidup bersih dan sehat pada kondisi-kondisi new normal ini. Jadi kita harus istiqomah melaksanakannya. Bukan berarti dalam kondisi normal itu kita kembali ke kebiasaan lama, tapi tidak. Jadi kebiasaan-kebiasaan pada saat COVID-19 ini nanti harus tetap dibawa, diterapkan pada kondisi new normal. Itulah yang disebut dengan kehidupan baru, ya, yang harus kita jalankan. Pemerintah dan masyarakat itu akan menyiapkan kondisi pasca COVID-19 dengan baik agar terjaga keharmonisan kehidupan yang bersih dan sehat serta menciptakan masyarakat yang produktif. Nah, salah satu diantaranya adalah program PHBS, ya, atau perilaku hidup sehat. Orang untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Semua perilaku kesehatan tersebut dilakukan harus atas dasar kesadaran, ya, sehingga dia dapat menolong diri sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga rutin, atau juga istirahat yang cukup. Sekarang apa sih manfaat dari PHBS? Ya, kenapa kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Di antaranya, yang pertama adalah manfaatnya setiap anggota keluarga akan menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian yang kedua, anak akan tambah sehat dan cerdas.
saja apabila hidup sehat, anak-anak akan tumbuh dengan sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Yang keempat, lingkungan bersih dan nyaman akan tercipta apabila kita melakukan PHBS. Untuk melakukan kegiatan PHBS ini, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengatur pola hidup sehat itu? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, satu, hindari stres. Jauhkan kebiasaan stres dalam menghadapi berbagai masalah. Selesaikan masalah dengan tenang sesuai dengan jadwal atau ketentuan. Yang kedua, bijak memilih makanan. Jadi kita harus memilih pola makan yang sehat. Yang ketiga, berolahraga teratur. Jadi olahraga itu harus teratur, jangan seenaknya gitu ya. Kapan kita mau baru. Nah, harus dilakukan misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali dan lain sebagainya. Di sekolah kita sudah menggunakan ada pelajaran olahraga yang secara teratur, yaitu seminggu sekali biasanya. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena air putih ini merupakan adalah pelarut yang sehat. Yang keempat, tidur yang cukup. Nah, sehari tidur itu kurang lebih 7-8 jam. Jangan dibiasakan cara mengatur pola hidup sehat. Ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghindari stres. Kemudian yang kedua, bijak dalam memilih makanan. Jadi usahakan makanan yang kita ambil adalah makanan pola hidup sehat. Yang ketiga, berolahraga teratur. Jadi seminggu 2 kali atau seminggu sekali itu secara rutin kita lakukan. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Karena air putih ini merupakan pelarut terbaik di dalam tubuh. Tubuh kita kurang lebih 70% itu terdiri dari air. Yang kelima, tidur yang cukup. Tidur dalam satu hari kurang lebih 7-8 jam. Keenam, mengurangi asupan gula mulai dari hari ini. Mungkin pada saat muda itu tidak terasa, tapi gejala ini akan berefek pada saat usia 40 atau 50 tahun ke atas, sehingga akan menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketujuh, membiasakan hidup bersih, mulai dari diri sendiri, kemudian di rumah, lalu di sekolah. Ada beberapa tatanan perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak sekali sebetulnya, tapi ini dirangkumkan, diantaranya ada 5. PHBS di rumah. Yang kedua, PHBS di sekolah. Kemudian PHBS di tempat kerja. Dan PHBS sarana kesehatan atau rumah sakit. Dan PHBS di tempat umum. Nah, yang di rumah PHBS ini kita memberdayakan anggota rumah, ibu, bapak, anak, dan semua untuk bisa hidup sehat dan bersih. Semua harus berperan aktif serta ikut gerakan hidup sehat di masyarakat. Yang kedua adalah PHBS di sekolah, karena siswa dari pagi sampai jam 3:30 sore berada di sekolah, sehingga PHBS di sekolah harus tetap diperhatikan. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja ini adalah upaya memberdayakan para pekerja, pemilik atau pengelola perusahaan untuk mempraktekkan perilaku hidup sehat, bersih, sehingga aktivitas dan produktivitas kerja akan tercapai. Yang keempat yaitu PHBS sarana kesehatan, yaitu misalnya di rumah sakit. Karena kita tahu rumah sakit ini merupakan tempat infeksi berbagai penyakit dan penyumbang berbagai penyakit yang sangat tinggi.
karena di rumah sakit ada orang yang terinfeksi, kemudian ada juga limbah-limbah rumah sakit. Itu berbahaya apabila kita berada di lingkungan rumah sakit yang tidak bersih dan sehat. Yang kelima adalah PHBS di tempat umum. PHBS di tempat umum seperti di pasar, kemudian di mall ya, atau juga di jalan. Nah, itu adalah harus tetap terjaga. Karena kalian adalah siswa, maka PHBS yang harus diperhatikan, sangat diperhatikan adalah PHBS di lingkungan sekolah. Ya. PHBS di lingkungan sekolah ini merupakan pemberdayaan siswa, guru, masyarakat sekolah agar berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tercipta sekolah yang sehat. Akan ada siswa-siswa yang tumbuh dan berkembang secara sehat, serta masyarakat sekolah yang sehat pula. PHBS di sekolah diantaranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan yang sehat. Jadi jangan jajan yang hanya asal kenyang tapi tidak memperhatikan kebersihannya. Yang ketiga adalah menggunakan dan memelihara jamban yang sehat dan bersih. Ya, jadi WC itu harus bersih. Apabila kamu sudah buang air kecil atau buang air besar harus disiram. Yang keempat, olahraga teratur, tadi sudah kita bahas. Yang kelima, tidak merokok, tidak meminum minuman beralkohol, gitu ya. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Jadi buanglah sampah di tempatnya apabila memang sudah disediakan. Jangan membuang sampah sembarangan, ini pembiasaan. Yang ketujuh adalah melakukan kerja bakti bersama warga sekolah. Nah, kerja bakti ini dilakukan biasanya terjadwal di sekolah kan ya. Pada kondisi new normal yang sedang kita hadapi sekarang ini, pola hidup bersih dan sehat harus tetap dijalankan. Jadi jangan ditinggalkan kembali kebiasaan lama. Nah, itu harus konsisten, katanya harus istiqomah kita lakukan. Di antaranya pembiasaan baru itu adalah satu, wajib menggunakan masker. Ke sekolah ini harus pakai masker, kalau tidak disuruh pulang lagi. Kemudian jaga jarak, berbicara, berkomunikasi kurang lebih 1-2 meter. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun atau juga menggunakan hand sanitizer. Apabila mungkin wastafelnya agak berjauhan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu makan makanan bergizi yang seimbang. Nah, tadi makan makanan yang pola makannya seimbang. Nilai-nilai gizi, karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah itu harus tersedia. Yang kelima adalah rajin berolahraga. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi olahraga rutin, kemudian tidur juga waktunya harus sesuai, jangan terlalu banyak begadang. Selanjutnya adalah tidak bersalaman dulu. Walaupun kamu dengan guru tidak usah cium tangan dulu saat ini, cukup say hello saja dari jauh atau cukup menganggukkan badan saja sebagai tanda bahwa kamu menyapa. 7, gunakan uang elektronik. Jadi kalau bisa pembayaran itu adalah secara elektronik, karena uang itu dari tangan ke tangan biasanya membawa banyak virus. Yang terakhir adalah apabila kamu sampai ke rumah dari sekolah atau dari bepergian yang cukup jauh, berhubungan dengan orang banyak, itu usahakan langsung mandi supaya virus dan bakteri itu terlarut dengan sabun, karena virus dan bakteri itu bisa hilang dengan sabun. Saya kira dari semua yang saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa secara sederhana hidup sehat itu dapat dilakukan dengan mengatur pola pikir. Tadi jangan stres,
santai, berpikir positif, gitu ya, jangan banyak negatif thinking. Kemudian kebiasaan, ya, kebiasaan itu misalnya tadi kebiasaan tidak merokok, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan juga misalnya hidup bersih, mandi sehari minimal 2 kali, ya. Dan lingkungan yang sehat ini memang harus dipelihara dan kita lah yang melakukannya. Lingkungan sekolah itu harus kamu pelihara, bersihkan secara bersama-sama bergotong royong. Nah, jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya cukup sekian tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat dan kamu bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.